kunut itu bukan tentang bacaan saja, tapi kunut itu doa di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Makanya Imam Malik kunutnya sebelum ruku, yang penting dalam keadaan tegak, i'tidal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau Syafi'iyah, di madzhab Syafi'iyah kunut itu ketika i'tidal habis ruku. Makanya kalau nggak apal panjangnya, pendeknya nggak apa-apa Pak. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, ulang 7 kali biar panjang. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, 7 kali, tutup salawat wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kunut. Nah, itu pentingnya ngaji, itu sudah cukup kunut. Enggak apal juga Allahumma hdina fi man hadait, bisa membaca doa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat tutup kunut. Kalau enggak apal matan yang disunahkan, yang maktur, pakai matan apa saja, yang penting doa. Bahkan ada yang baca begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tutup salawat, ya kunut. Asal jangan begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan, itu su'ul adab, bukan tempatnya. Paham ya? Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kampung Purwajaya Bapak Juanda SE. Juanda artinya sayang janda. Ya masa namanya janda, tapi Juanda berarti sayang janda. Saya punya kawan namanya Juanda. Semua janda disayang, sampai dia nggak nikah-nikah Pak, saking juandanya. Semoga Pak Kades sukses memimpin desa Purwajaya. Allah berikan kemudahan, lancar, dan tidak akan pernah diperiksa BPK, KPK, termasuk jaksa, amin. Karena dana desa ini serba dilema, sudah banyak potongan sekarang ini, tinggal 20% katanya Pak, pening kades-kades Indonesia ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Pulang Bawang, Bapak Kiai Haji Zainul Mustafa, Zainal apa Zainul ya? Zainul ya. Beserta jajaran PC yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini, juga membersamai kita dari Awan PWNU, yakni Pak Yai Seno. Wow, bujuk Seno ya Pak ya. Bujuk ini kan api selah Maduronya itu apa ya? Ulama ya. Pak Seno yang kumisnya mantap, itu kumis idola para janda itu ya. Biasanya yang pakai bujuk-bujuk itu istrinya lebih dari satu lah biasanya. Selanjutnya yang kami hormati yakni segenap para yai, para asatid, tokoh agama dan tokoh masyarakat membersamai kita, Pak Muslim Santoso. Nah, itu baru kumis beneran Pak, mantap itu. Kemudian Syekh Puji Sa'bani. Syekh Puji ini orang sugih ya, pengusaha Kuningan, Pak Puji Sa'bani. Kemudian Pak Yai Muhammad Ulum atau terkenalnya Gus Ulum. Selanjutnya Ustadz Rahmat. Kemudian selanjutnya
segenap para yai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, Ketua MWCNU Kecamatan Banjarrejo, Banjarmargo, nebak-nebak kok salah. Saya ulangi, Ketua MWCNU Kecamatan Banjarmargo beserta jajaran baik Suriah, Tanfiziyah, selanjutnya PAC Muslimat Banjarmargo, sahabat Ansor, kemudian Fatayat baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa Purwajaya. Selanjutnya membersamai kita juga Fatayatnya tasik bening-bening ya Bu ya, Fatayat Ibnu IPPNU tuh, ada seragam apa adik PMII ya, PMII. Selanjutnya sahabat Banser, itu Kang Banser sanggup gak berdiri lama ya, soalnya hamil 7 bulan tuh Kang. Mudah-mudahan Kang Banser masuk surga semua, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya segenap KBNU, keluarga besar Nahdlatul Ulama di lingkungan MWC Banjarmargo dan Ranting Purwajaya, masyarakat Purwajaya dan sekitarnya. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya alhamdulillah. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Dan harus ditutup tepuk tangan kalau PDPKP ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita pengajian rutin MWC sekaligus peringatan atau memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya peristiwa ini Allah tidak menggunakan kalimat tahmid, tapi Allah menggunakan kalimat tasbih. Dapat saja Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi, bisa. Tapi firman Allah tidak demikian, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi tasbih itu pujian yang lebih tinggi daripada kalimat tahmid. Di sini Allah menunjukkan Allah sedang takjub dengan dirinya sendiri. Allah sedang sombong dengan dirinya sendiri. Halo, Gusti Allah boleh sombong nggak Bu? Boleh nggih. Hak Allah yang sombong. Yang nggak boleh sombong itu manungso. Gimana Bu? Ada nggak manusia yang sombong? Hanya. Ada nggak orang kaya yang sombong? Banyak. Orang miskin yang sombong? Tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? Orang kaya sombong jelek, orang miskin sombong tambah jelek, orang pinter sombong jelek, orang goblok sombong tambah jelek, ibu-ibu sing ayu-ayu sombong jelek, ibu-ibu sing elek sombong tambah jelek. Ada nggak Bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di sini ya. Allah sedang takjub dengan dirinya sendiri. Allah sedang sombong dengan dirinya sendiri. Asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan hamba. Itulah mengapa Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyatakan
orang yang ngaku bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jatuh kepada kekufuran. Hati-hati, jangan sampai kemudian kita asal bunyi ngaku jadab lalu kemudian merasa bisa mi'raj dengan mi'raj seperti Nabi. Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha misalnya, karena lagi rame sekarang itu ada orang yang namanya Faqih Muqaddam, katanya sih mi'raj dalam satu malam ke Sidratul Muntaha 70 kali. Mapas lah, mencawa Lampung mapas Pak. Nabi aja sekali seumur hidup lah, dia 70 kali. Hati-hati dengan ajaran khurafat Bapak Ibu. Ada lagi yang mengatakan kalau Nabi itu nongkrong di makamnya Faqih Muqaddam. Jadi kalau pengen ketemu Nabi nggak usah ziarah ke Masjid Nabawi, cukup ziarah ke Faqih Muqaddam. Ada lagi Bapak Ibu, katanya selama si Habib masih hidup, malaikat pencatat amal buruk libur. Mapas Pak. Ada manungsa nih Pak yang bisa mengklaim selama dia masih hidup malaikat pencatat amal buruk itu libur, nggak mencatat. Ini masalah. Ada juga yang mengajarkan begini, bisa langsung melihat Allah. Jadi ma'rifatnya ini sampai kepada titik bisa langsung melihat Allah. Ini masalah. Lalu jamaahnya diajarin, kalau ditanya malaikat man rabbuka, jawab Habibi Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka, siapa nabimu, jawab Habibi Abdullah Al-Haddad. Wa ma kitabuka, apa kitabmu, Habibi Abdullah Al-Haddad. Lan nurut aja mati musyrik, jangan macam-macam. Jadi hati-hati sekarang ini, ngapunten nggih, saya sayangkan ketika kita Majelis Ulama Indonesia, ya kalau ngomong Majelis Ulama bukan nunjuk ke sana Pak, kulo juga kan di Komisi Dakwah Majelis Ulama soalnya Provinsi Lampung. Kenapa kita di MUI tidak mengoreksi fatwa-fatwa menyimpang ini? Karena fatwa-fatwa menyimpang ini diajarkan dari majelis ke majelis, diajarkan kepada umat, ada jejak digitalnya. Makanya kita mesti bijaksana, cerdas dalam berdunia digital. Jejak digitalnya sangat banyak sekali, tapi mengapa sampai hari ini MUI Pusat belum mengambil sikap sama sekali? Malah yang saya sayangkan, MUI Pusat malah bahas poligami sama nikah siri. Rame MUI mengkritisi, ini mungkin baterainya ya, rame MUI mengkritisi KUHP yang baru tentang pemidanaan terhadap poligami dan nikah siri. Kalau kita ingin cerdas Bapak Ibu berliterasi, KUHP yang baru itu terkait dengan poligami dan nikah siri itu masih bunyi KUHP yang lama. Sebetulnya tidak mempidana poligami, tidak mempidana orang yang mau poligami, tidak mempidana orang yang nikah siri, tetapi mempidana orang yang menikah dengan halangan yang jelas. Contohnya apa? Kita menikahi istri orang, itu dipidana, atau menikah dengan suami orang. Nah tentunya ini kan masih dari KUHP yang lama. Artinya jangan gegeran. Silahkan tukar ini nyemiknya. Artinya jangan gegeran terhadap sesuatu yang tak begitu penting. Yakinlah bahwasanya undang-undang itu Bapak Ibu dibuat agar kita nggak kebablasan. Uang ada batasan poligami saja masih banyak yang poligami, ya Pak ya. Lah kalau poligami nggak dibatasi Pak, nggak diatur, maunya bapak-bapak itu mah. Halo, kira-kira poligami Bu dibebaskan apa diatur? Ya diatur mawon. Poligami nang Arab enak Pak,
Mengapa poligami nang Arab enak? Karena laki-laki di Arab senjatanya mantap. Senjata apa dulu, nanti dulu, jangan sudut. Senjatanya mantap. Lah kita bini satu aja pakai kopi bongkar, makanya banyak penyakitan Bapak Ibu. Poligami nang Arab, suami-suami di Arab tanggung jawab. Makanya wanita-wanita di Arab bangga dijadikan istri kedua, istri ketiga, istri keempat, karena dicukupi, dinafkahi, dibikin sugih, maharnya mahal. Lah kita bini satu aja gak keduman, gak keurusan gitu begitu. Gawat kalau dibebaskan Pak, itu bahaya nanti jadinya, bisa rusak-rusakan. Negara tidak melarang poligami tapi ngatur. Negara tidak melarang nikah siri tapi mengaturnya Bapak Ibu. Jadi jangan salah kaprah, jangan salah paham. Daripada penjenengan mikirnya poligami, mending pikirkan sejahterakan istri sendiri. Cocok? Tepuk tangan. Pak Yai, istriku cerewet, marah terus. Gimana biar biniku nggak cerewet, nggak marah terus? Ibu-ibu yang jawab, nikah sama kuntilanak. Ya nggak Bu? Kalau jenengan punya istri kuntilanak gampang Pak, susah ketawa, seneng ketawa, dimarah ketawa. Nikah sama kuntilanak. Makanya daripada kita mikirnya poligami, ribut tentang poligami, ingat kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih adalah yang paling baik dengan istrinya. Halo, bapak-bapak ini baik gak Bu? Hebat. Ibu-ibu pintar menutupi aib suaminya. Padahal ibu-ibu pengen jawab jahat ya Bu ya. Ya begini Bapak Ibu, kalau saya ramah kalian jenengan wajar, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah, nggak diundang orang lagi, ya Pak ya. Pak Kades ramah sama warga, wajar. Kepala kampung, kepala kades, kepala desa harus ramah. Kalau kades nggak ramah, nggak dipilih lagi, ya Pak ya. Pedagang ramah wajar. Pedagang nggak ramah, nggak ada yang mau beli. Lah kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Tepuk tangan ya Bapak. Mama merikirian mama. Apa kata istri? Enten nopo Papa? Mama tasik membersihkan teletong. Selesai meriki mama lenggah. Begitu istri duduk campur deg-degan, Pak minta izin poligami nih kayaknya nih. Ternyata tak sesuai dengan yang disangka. Tak dinyana sedikit pun suami rogoh kantong kanan, tarik duit 15 juta, banting di atas meja. Jogel, ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku berambang, tuku terasi, tagihan kulkas, cicilan tupperware, bayar listrik. Kira-kira cukup Mama? Yo malah turah Papa. Yo nek turah simpen kali Mama. Alhamdulillah gitu ge Pak. Bini ngekep duit 15 juta mau nyimpen ke kamar, kata suami nanti dulu Mama. Rogoh lagi kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama melumah. Capek Mama ngurumat anak, ngurumat rumah, 15 juta bonusnya. Mangkat tonang pasar Mama. Jangan pulang kalau nggak habis. Subhanallah. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi.
ngimpi nganti jedut langit lah bu, sampai mabur taruhnya Pak. Ya iyalah, kalau suami kita bukan pengusaha tak mungkin bisa ngasih uang belanja 30 juta gitu bang. Namun begini bapak-bapak kudu ngerti, walaupun cuma 25% bapak-bapaknya sampaikan kepada suami-suami yang lain. Istri-istri ini Pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuma dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang? Mana orangnya Bu? Diungkitnya itu yang bikin ngenas, mending banyak dikit diungkit. Jadi sekali lagi, daripada mikirin kawin lagi, mending bahagiakan istri sendiri. Itu bertahan lagi. Ingat bapak-bapak, wanita diciptakan bukan untuk disakiti, wanita diciptakan untuk dicintai. Kalau kata orang, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Jangan diabaikan ibu-ibu ini Pak, mesti dielus-elus, mesti dicium-cium. Katanya istri yang rajin dicium suami relatif akan lebih awet muda 17 tahun. Makanya ibu-ibu yang cepat tuir, boros muka, kentara nggak pernah diemut sama lakinya. Ngapunten nggih Pak, karena bapak-bapak ini harus diingatkan Bu, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kena carok sampean Mbak, macem-macem. Itu pikiran kita positif. Jadi balik lagi, Isra wal Mi'raj adalah mukjizat yang hanya diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Utitu bil burak, sabda kanjeng Nabi didatangkan kepadaku burak. Faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku numpak burak ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Purwajaya dan Palestina nggih. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu sampai di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, aku masuk masjid kata Nabi, salat 2 rakaat. Makanya Isra wal Mi'raj itu bukan perintah sholat yang pertama, bukan pertama kali perintah sholat. Jangan salah redaksi kalimat. Nabi Adam ya sholat, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain sholat semua, sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Bahkan sholat yang pertama kali diperintahkan sholat malam. Isra wal Mi'raj itu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Itu redaksi yang tepat. Masuk Nabi masjid, sholat 2 rakaat, waktu sholat sendirian. Begitu salam, makmumnya malaikat, penuh masjid. Ini masjid Istiqlal penuh kalau subuh, penuh sama nyamuk. Nyamuknya nganti mudung mana-mana. Kadang-kadang ngapunten nggih, subuh itu yang pintar-pintar nggak nongol. Mungkin Pak Yainya tasik meriang, pusat-pusatnya bangun kesiangan. Terpaksalah yang jadi imam asmone Mbah Slamet. Kata Mbah Slamet, walaupun aku paling tua, aku nggak bisa ngimam karena nggak hafal kunut. Kata makmum, nggak apa-apa Mbah, yang penting subuhan. Tak kasih tahu kalian jenengan Pak, kunut itu bukan tentang bacaan saja, tapi kunut itu doa di dalam sholat dalam keadaan berdiri. Makanya Imam Malik kunutnya sebelum rukuk, yang penting dalam keadaan tegak, i'tidal. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau Syafi'iyah, di madhab Syafi'iyah kunut itu ketika i'tidal, habis rukuk.
Makanya kalau nggak apal panjangnya, pendeknya nggak apa-apa Pak. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. Ulang 7 kali biar panjang. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait. 7 kali, tutup salawat. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kunut. Nah, itu pentingnya ngaji. Itu sudah cukup kunut. Enggak apal juga Allahumma hdina fiman hadait, bisa membaca doa yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salawat tutup kunut. Kalau enggak apal matan yang disunahkan yang maktur, pakai matan apa saja yang penting doa. Bahkan ada yang baca begini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tutup salawat ya kunut. Asal jangan begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan, itu su'ul adab, bukan tempatnya. Paham ya? Sholawat. Kata Mbah Selamat, aku nggak hafal pun. Udah Mbah, kata makmum, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Rakaat pertama membaca Fatihah, suratnya kulhu, lancar. Begitu rakaat kedua bar Fatihah, Mbah Selamat menang. Makmum ngasih kode dari belakang, aham. Tambah rame yang aham, Mbah Selamat noleh. Boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki imami goblok, makmume tambah goblok. Ya salah yang pinter, nggak ada yang nongol. Nabi masuk masjid Al-Aqsa, sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid, kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban, bi ina'im min khamrin wa ina'im min laban, dengan secawan khamar dan secawan susu. Susu kali khamar itu sama Pak, warnanya putih. Tahu khamar nggak Bu? Khamar niku susu genruwo alias tuak ya. Waktu itu khamar belum haram, masih boleh waktu itu Pak. Waktu itu masih boleh minum khamar. Maka yang disodorkan kepada Nabi khamar dan susu. Di waktu itu Allah belum haramkan. Lantas kemudian fakhtartul laban, aku pilih segala susu, kata Nabi. Wa qala Jibril ikhtartal fitrah. Jibril berkata, tepat Muhammad, laqad asabtal haqq. Lo Jibril, umpami niki Jibril, tadi aku milihnya khamar, apa jadinya? Seumpama engkau pilih khamar Muhammad, itu pertanda umatmu bakal teler semua. Pengawasan Isra wal Mi'raj sambil nuak Pak, sambil nuak. Kalau kata Pak Muslim tadi, kata beliau, zaman sekarang sak niki tempat orang rame yang nggak ada minuman keras itu cuman pengajian, gitu begitu. Kalau hajatan ngapunten di hampurannya, walaupun kiai yang hajatan ada minuman kerasnya, bukan Pak Yainya yang beliin, tukang parkir beli sendiri. Ini masalah. Tempat yang paling steril dari minuman keras ya cuman pengajian. Seandainya dulu Nabi minumnya khamar, jangan-jangan minumnya bukan aqua ini, jangan-jangan minumnya bir, jangan-jangan. Artinya Bapak Ibu, ini alamat. Makanya Nabi minumnya susu, walaupun enak milihnya. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri Jibril khamar. Enak milihnya, adresnya jelas, alamatnya pasti. Kayak nyanyian zaman dulu itu, madu racun, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya, milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih di madu nopo di racun? Coba kita ulang pertanyaannya. Ini soalnya soal cerita. Kalau dulu pakai matematika ada soal cerita ini. Pilihannya cuma 2, bukan multiple choice. Karena ada double choice, ada triple choice, ada multiple choice. Niki tidak
triple, tidak multiple, tapi double choice. Pilihannya cuma 2. Kalau pilih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr, milih susu nopo khamr? Susu dong. Yang tangan kiri madu, yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Kita ulang sekali lagi soalnya Pak ya. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr, milih susu nopo khamr? Susu dong. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Enggak milih. Itu salah pertanyaan itu Pak. Artinya Bapak Ibu, selama masih ada pilihan kan enak. Tangan kanan madu, tangan kiri racun, kita pilih madu. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr, kita pilih susu. Yang masalah itu kalau talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Susu campur khamr jadinya khamr, madu campur racun jadinya racun, air campur bensin. Kalau air dicampur bensin atau pertalit, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Nggak ada benernya, talbis. Hati-hati zaman sekarang ini, zaman tercampur antara yang hak sama yang batil. Kalau yang hak sama yang batil campur, maka alamat yang hak akan kalah dengan yang batil. Makanya Hampura NU harus istiqomah pada garis perjuangannya, amar ma'ruf nahi mungkarnya sebagai pilar NKRI, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau orang rame-rame rebutan tidak mau jadi pengurus NU, itu tanda NU-nya masih suci. Ini kata kiai loh, kata sesepuh kita. Kalau orang berebut nolak jadi pengurus NU, itu tanda NU-nya tasik suci. Ngerti suci? Rodok steril, suci, bersih. Tapi kalau orang sudah berebut ingin jadi pengurus NU malah pakai sogok menyogok, tanda NU dalam masalah. Halo, ini rungokno semua kader-kader NU, rungokno. Kita ini begini Bapak Ibu, nah, tadi pengurus MWC sudah mengingatkan sebentar lagi konferensi tingkat ranting. Kita ini ngurus NU niku Bapak Ibu karena kita ingin jadi santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Nggih napa nggih? Karena kita ingin jadi santri Mbah Yai Hasyim Asy'ari, makanya kita ikhlas ngurumat NU. Dan ngurumat NU itu Pak enggak harus jadi ketua ranting. Nggih napa nggih? Enggak harus jadi ketua MWC. Jadi jangan sampai pas pemilihan ketua rantingnya yang terpilih bukan saya umpami, langsung bikin ranting tandingan misalnya. Jangan. Ingat ibu-ibu muslimat, pas suksesi PAC muslimat ternyata dirinya nggak terpilih, jangan sampai bikin PAC tandingan. Jangan sampai. Artinya mengapa kita itu ngurumat NU, baik jadi pengurus NU di struktural maupun tidak jadi pengurus NU, artinya menjadi kader kultural. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Jaya. Makanya Bapak Ibu, kita napak tilas amanah Syekh Khalil Al-Bangkalani yang disampaikan melalui Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Apa yang disampaikan? Teken Musa kalih tasbih. Teken Musa ini isyarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ingat, kalau kita pakai teken Musa, maka dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Tanar Al-Jawi Al-Bantani, syarah kitab Barzanji, di teken Musa itu ada tulisan kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pemerintah, penguasa yang tidak adil dengan pemerintahannya dalam menjalankan kekuasaannya, dia sama Fir'aun, sama saja. Ingat, NU itu bukan ingin memperebutkan kekuasaan, tapi NU yang benar mengingatkan penguasa kalau salah jalan. Halo, makanya ngapunten, kalau masih nakal-nakal jadi ansor aja nggak apa-apa.
Kalau masih nakal-nakal tempat ayat, biar nggak terlalu malu-maluin kalau ketangkap KPK. Jangan masuk di NU-nya, nanti fitnah. Wa kullu ghaniyin la yantafi'u bi malihi wa huwa wa qaruna sawa. Dan semua orang kaya yang hartanya nggak manfaat, maka dia sama Qarun sama saja. Makanya saya termasuk Bapak Ibu yang mengusulkan sejalan dengan Romo Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot agar tambang dikembalikan saja dengan negara. Setuju nggak kira-kira? Karena ngapa, Pak? Kekayaan alam ini sebaiknya negara yang mengelola, jangan ormas. Karena orang NU itu nggak akan ribut antar Kiai NU masalah kunuh. Saya nggak pernah lihat Kiai NU tukaran gara-gara kunuh, nggak ada itu. Kiai NU itu nggak akan tukaran hanya gara-gara pemikiran, hanya gara-gara madhab, gara-gara akidah. Kita sudah sejalan. Tapi biasanya kita tukaran itu kalau sudah urusan udel ke bawah. Makanya hati-hati dengan ujian dunia. Mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takuti menimpa kalian, kata Nabi. Walakinni akhsha alaikum antum satud dunya alaikum, yang sangat aku khawatirkan kalau dibentangkan dunia atas kalian. Ingat wasiat Mbah Yai Hasyim Asy'ari, din Islam tidak dititipkan dengan penguasa. Walaupun orang Islam jadi penguasa semua, Islam belum tentu terjaga. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya, walaupun orang Islam jadi konglomerat semua, agama Islam belum tentu terjaga. Tapi din Islam dititipkan kepada para ulama. Wa annal ulama'a warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Makanya kita bangun pesantren. Ada 42.000 pesantren se-Indonesia Raya tercinta dengan jutaan santri. Santri-santri kita enggak semuanya jadi kiai, tapi mereka lah generasi pewaris ilmunya kiai. Makanya pesantren terbanyak di Indonesia Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Banten. Ranking 5 Nanggur Aceh Darussalam. Ranking 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Masjid terbanyak di Indonesia Jawa Barat ranking 1, Jawa Tengah ranking 2, Jawa Timur ranking 3, Sulawesi Selatan ranking 4, yang ranking 5 Lampung. Tepuk tangan lagi buat Lampung. NU terbesar se-Indonesia ranking 1 Jawa Timur, ranking 2 Jawa Tengah, ranking 3 Lampung. Tepuk tangan lagi. Pak, amanah kita sungguh besar. Ayo kita masyarakat Nahdiyin ditunjukkan bahwasanya NU benar-benar pilar di NKRI. Namanya pilar yo tiang, Pak. Kalau orang ingin meruntuhkan NKRI, NU-nya yang digembosi, NU-nya yang diruntuhkan. Maka jagalah NKRI, jagalah NU. Karena menjaga NU sama saja kita menjaga NKRI. Saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini bahwasanya kita dititipi, diamanahi di NU. Tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa NU bukan partai politik. Sekali lagi, NU bukan partai politik. Jadi bukan untuk kaderisasi calon menteri, bukan buat kaderisasi calon bupati. Tapi kalaupun ada kader-kader NU yang jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi anggota legislatif lewat partai politik, partai apapun, hendaklah menjadi kader yang amanah demi nama baik Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Balik lagi Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan zaman pilihan. Hari ini kita dihadapkan dengan talbis. Habis talbis ada yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, yakni talafi. Apa itu talafi? Kalau talbis kan kecampur ya, yang benar sama yang salah kecampur. Nah, apa itu talafi? Talafi itu kalau bahasa kerennya kamuflase. Mereknya madu, dalamnya racun. Kelihatannya susu, ternyata homer. Hidangannya kopi, dalamnya sianida. Maka matilah Wayan Mirna Solihin, diracun sama Jessica Kumala Wongso. Itu gara-gara apa? Kamuflase.
Kalau kata wong Palembang, kamuflase niku waluyo. Ada Pak Waluyo nggak Pak? Ngapunten nggih kalau ada. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Maaf ini itu waluyo Palembang niku. Tertipu oleh penampilan. Apa kata orang di medsos? Ada pantun, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Begitu di Facebook mukanya glowing, filter kayak pakai skincare, mulus. Begitu ketemuan COD-an burik taunya. Masya Allah, ini zaman-zaman kamuflase. Hati-hati dengan kamuflase. Halo, lanjut deh. Tumma araja bina ila sama'id dunya. Ini bisa dibaca aroja, bisa dibaca urija. Kalau lalu kemudian kami dibawa naik, enggak munggah dewi Pak, dibawa naik. Mengapa kalimatnya urija bina atau aroja bina? Karena Nabi enggak sendirian munggah ke atas. Nabi itu dinaikkan bersama malaikat Jibril alaihi salam. Waktu Isra-nya sendirian, numpak buruk sampai di Palestina, pas munggahnya kalih malaikat Jibril alaihi salam. Maka naik ke langit yang pertama, fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu, fafutihalana, dibukakan pintu langit yang pertama, faida ana bi Adam alaihi salam farhaba bi wada'ali bi khair. Dibukakan pintu langit yang pertama, lalu saya disambut oleh Nabi Adam dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh, di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam banyak bayangan. Man haula ya Jibril, mereka itu sinten ya Jibril? Kata Jibril, yang kanan Muhammad bayangan anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Itu namanya ashabul yamin. Semoga kita termasuk di antaranya, amin. Yang sebelah kiri arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Makanya di peristiwa Mi'raj Nabi diajak nengok surga, diajak nengok neraka. Atau la'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku lihat ke surga, kata Nabi, ternyata penghuni surga rata-rata orang fakir, orang miskin. Halo. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang pekir-pekir, yang miskin-miskin duluan masuk surga. Kalau sholat, kalau tidak sholat dilempar duluan ke dalam neraka. Kalau nanti kemeringat nih Pak. Sehat, katanya keringat keluar lagi ngaji ini menghapus semua dosa-dosa. Amin. Man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya alias kakian cangkemnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Ya saya. Mudah-mudahan gara-gara kemeringat dosanya habis. Amin. Orang miskin itu masuk surga duluan. Hari ini saya ingin sampaikan, kita boleh jadi orang kaya, karena nggak mungkin kita milih miskin, karena kita umatnya Kanjeng Nabi. Kita boleh jadi orang kaya, tapi wajib bermental kaya. Walaupun tidak kaya kelihatannya, tapi yang penting kita bermental kaya. Karena zaman sekarang banyak orang yang bermental miskin. Rumahnya sudah gedor, lantainya saja sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Lah itu kan mental miskin. Awas, kadang-kadang kita ngapunten nggih. Kadang-kadang wayahe kondangan kelihatan sugih semua. Pakai baju aja matching, kerudung pink, kelambine pink, androke pink, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya pink, nyangkut di gigi lagi lipstiknya itu. Bawa tas pink, 5 jari dipasangin cincin semua. Bawa tasnya aja begini.
Begitu masuk taruh digoyang-goyangin, kelihatan kayak orang sugih. Wayahe kondangan, wayahe arisan, wayahe pengaosan. Tapi wayahe bansos cair, kelihatan mengerti pakai daster semua. Kita ini nggak urung dapat rezeki dari Gusti Allah, walaupun nggak dapat bantuan pemerintah, gitu bang. Karena yang ngasih kita rezeki bukan pemerintah, tapi yang ngasih kita rezeki Gusti Allah. Makanya jangan bermental miskin, Bapak Ibu. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada nada. Nanti kita akan dicukupkan oleh Allah. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Ada juga yang kelihatan miskin harta tapi kaya rasa. Kalau kata orang bijak, bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi bahagialah yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang menjadikan Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Ya bayar. Kalau kita bersyukur maka kita akan kaya. Ada orang itu Pak nggak bahagia gara-gara belum bisa jalan-jalan ke Paris Prancis. Lah kita tahun baruan cuman ke Mutun, senengnya bukan main. Jadilah. Ada orang-orang sugih itu Pak, bini bupati nggak bisa bahagia gara-gara belum kebeli tas mewah yang harga 1 miliar. Nah sampean Bu, beli tas yang cuman harga 200.000, senengnya bukan main. Paling isinya minyak tawar sama minyak kayu putih ya Bu ya. Artinya memang bahagia itu soal rasa. Laisa lagina an kathratil arab, bukanlah kaya itu karena kita banyak perbendaharaan, walakinnal ghina ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa, aku kunjung ke neraka. Hei, di neraka Pak, faro'aitu aktsara ahlihan nisa, kebanyakan penghuninya perempuan. Halo, tapi kok kamu muslimatan ini banyaknya ibu-ibu ya? Kalau MWC-an gitu ya, kalau muslimatan iyalah muslimat. Bo, ini maksudnya bukan perempuan yang di Purwojaya, bukan perempuan di Bandar Margo, niki perempuan yang di Perancis. Ini perempuan ten Amerika. Di sana itu Pak, suami pacaran, bini pacaran, suami selingkuh, bini balas selingkuh, suami cewekan, bini cowokan. Makanya wajar banyak di neraka. Cuman ibu-ibu kalau pengen masuk surga, saya kasih tahu, halo, diingat ya Bu, ida sholatil mar'atu khamsaha, perempuan yang penting sholat 5 waktu, wa shamat syahroha, puasa Ramadan full, punya utang dibayar, wa hafizat farjaha, dia jaga auratnya, kemudian wa ataat ba'laha atau zaujaha, dia taat suaminya. Silahkan, monggo, kersane kata malaikat, masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Sekarang saya pengen tanya ibu-ibu, mewakili pertanyaan malaikat. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Auratnya ditutup? Tutup. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah, nggak percaya saya. Kalau 4 ini sudah, silakan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat suami. Perempuan paling gampang masuk neraka, gampang Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya, gampang. Uang perempuan itu kalau cuma cari pahala dari 1 lembar baju suami saja, dia mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya ibu-ibu kalau sehari nyuci baju suami sama kolor-kolornya 10 Bu, berarti ibu-ibu mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju,
bajunya si resik Pak Ustadz, yang resik cuci lagi. Dia sayang, kalau sayang tanya suami, Pak apa kolornya mana Pak? Dia tanggul lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, nyuci kolor taunya. Oke lanjut ge, mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Tumma urijabina ila sama'in taniyah, lalu kemudian kami naik lagi ke langit yang kedua, naik lagi ke langit yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampailah langit yang ketujuh. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam idhuwa musnidan dhahrahu ilal baitil mahmur. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Mahmur. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, lalu aku dibawa ke sidratul muntaha. Sampai sidratul muntaha, sampailah kemudian di puncak. Jadi di sidratul muntaha Jibril alaihi salam stop, Muhammad awakmu munggah dewi, munggah sendiri. Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi kemudian duduk iftiras. Duduk iftiras itu duduk tahiyat awal, telapak kaki kiri diduduki, lalu tegakkan telapak kaki kanan, kedua telapak tangan di atas ujung paha mengarah ke lutut. Lantas Nabi nggak berani ngangkat kepala. Makanya kalau ada yang ngaku bisa ngeliat Allah langsung pakai matanya, dia bohong. Nabi aja nggak berani. Nabi hanya bisa mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jangan lupa, itulah bacaan nanti menghadap Allah. Jadi jangan sampai nanti pas kiamat panjenengan ketemu Allah ngucapnya apa? Assalamualaikum. Ya Allah, kurang ajar. Niki kurang ajar. Jangan salam nggih Pak, nggak boleh. Makanya assalamualaikum nggak boleh. Harus assalamualaikum. Karena untuk sesama kita, kalau sama Allah at-tahiyat. Begitu kalimatnya. Nah, at-tahiyat Nabi dijawab Gusti Allah. Apa jawabannya? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab lagi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Ingat warga Nahdien, cara Syafi'iyah illallah. Ingat ya, ada dua macam di mazhab Syafi'i. Dari awal hamparan, begitu sudah baca syahadat digenggam, illallah naik. Pertama, ini pasti sholawatan. Dia Pak. Emang kalau ngajinya udah kesorean itu bingung ya. 1 jam aja udah perasaan baru sebentar bagi saya. Baik, begini Bapak Ibu. Imam Syafi'i ada dua macam. Yang kedua, dari awal sudah digenggam digenggam, jempol ketemu jari tengah begini. Tapi begini caranya. Begitu illallah angkat tunjuknya. Niki mazhab Syafi'i. Paling bagus Pak, tuang begini, jangan lembek pakai orang importen ya kan. Jaga dikit ngapa, begitu. Harus kuat. Ada 4 pendapat dari Bapak Ibu di ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun, nggak digenggam Pak, nafi naik, isbatnya turun. Kalau Imam Hambali dari at-tahiyat udah ngangkat tuing dari at-tahiyat. Ini Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Malik diangkat, digoyang ke kanan ke kiri, tak. Nah sekarang ada yang niru tapi atas bawah. Ada yang muter-muter. Tapi kalau warga Nahdien jangan begitu ke Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada kawan saya begini, dari merantau ke kota pulang kampung digoyang-goyang begini, sekampung kan orang heran. Lagi goyang-goyang ditangkap sama anaknya, jangan pas goyang lagi, tangkap lagi sama anaknya. Selesai sholat anaknya digebuk. Kata saya, Mas, yang salah bukan anakmu, tanganmu itu. Orang sekampung ini nggak pernah ngeliat yang begituan. Artinya jangan yang aneh-aneh. Contoh apa?
Kalau kita ngaji Mizan Kubro misalnya, fikih 4 madzhab atau kitab Rahmatul Ummah matannya, Mizan Kubro sarahnya, itu kelas sudah ngajinya para kiai itu Pak. Lah kan kalau Imam Hanafi, kalau Imam Hambali sedekap itu begini, telapak ketemu telapak di bawah udhu. Imam Hanafi, Imam Hambali ini kok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Malik dan Imam Syafi'i bawah dada atas pusar begini. Lah kok sekarang ada yang begini Pak? Ini madzhab apaan? Madzhab Imam Samudra. Nah ini kan nggak ada fatwanya, hadisnya nggak ada, fatwanya nggak ada, bisa-bisaan dia aja. Yang lebih aneh lagi itu kakinya ngejar kaki orang lagi Pak. Tambah masalah itu. Jangan yang aneh-aneh. Lalu fa'auhallahu ta'ala alayya ma'auha, Allah wahyukan kepada saya suatu wahyu, fafaradu alayya khamsina shalah, Allah wajibkan kepada saya 50 sholat. Yang 50 sholat ini ditawar-tawar, singkat cerita tinggal 5 waktu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ifradtu ala ummatika khamsa sholawatin. Wahai Muhammad, aku wajibkan kepada umatmu 5 sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian, memorandum of understanding, MOU. Bunyi MOU-nya apa? Annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna adkhulul jannah. Yang jaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya, aku masukkan ke dalam surga. Wa man lam yuhaffidh alaihinna liwaqtihinna, yang enggak jaga sholat fala ahdalahu indi, enggak ada janji di sisiku. Apa yang disebut enggak jaga sholat? Sholat zuhur mepet asar, asare nunggur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat subuh begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi ta'ala. Lah kok qodaan Pak jam 8 sholat subuhnya. Tapi sih mending Pak, secara fikih itu benar karena sudah di luar waktu qodaan. Tapi yang aneh itu ibu-ibu niatnya nggak masuk ke fikih, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Loh kawanan Bu jam 10 sholat subuhnya, itu bahasa fikihnya apa itu ya? Yang lebih hebring anaknya, usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Yang lebih hebring orang kota, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Hati-hati, jaga sholat. Sekarang kita sholawat. Siap tim hadroh, siap-siap karena hadroh salawatan. Kalau mau minum pokari suwe dulu soalnya. Ingat Bapak Ibu, silakan panitia siapkan sumbangan. Yang nggak bawa duit karena lupa, tak ingetin yang nggak bawa duit infak sedekah karena lupa, nggak perlu ngutang kawan Bu, takut lupa mulangin malah dosa. Cukup anting-antingnya aja lepas separuh, satu sebelah, atau cincinnya yang dilepas. Daripada Bapak Ibu, daripada ngutang ke teman malah lupa. Ini taurupnya sudah mewah-mewah, warnanya hijau-hijau, jangan sampai utang taurub belum dibayar. Kalau bisa turah sedekah pengajian ini untuk pengajian yang berikutnya. Monggo kersane.